Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Firma dengan NIM 017. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pengolahan data ekonomi eh, mengenai multinomial logistic regression. Yang disingkat MLOGIT. Oke, sebelum masuk kita ke teknisnya, kalian mungkin sudah familiar dengan binary logistic regression yang kita gunakan dalam variabel dependen yang hanya mempunyai dua pilihan. Contohnya itu iya atau tidak. Tapi bagaimana jika pilihannya itu lebih dari dua? Misalnya itu, misalnya seperti transportasi, ada tiga pilihan, mobil, motor, transportasi umum. Tingkat kepuasan pelanggan itu ada tiga kategori juga, sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas, empat kategori. Pilihan bahan bakar memasak, listrik, ada tiga kategori, listrik atau LPG, minyak tanah, kayu bakar. Kategori tidak terurut itu di mana regresi logistik multinomial digunakan ketika variabel respon kategori L memiliki tiga atau lebih dari kategori yang tidak memiliki urutan alami. Jika kategorinya berurutan, misalnya itu sangat tidak puas hingga sangat puas, maka regresi logistik ordinal mungkin lebih tepat. Pentingnya penggunaan baseline karena eh, merupakan salah satu hal yang krusial dalam Nlogit adalah pemilihan baseline sendiri atau kategori pembanding. Karena kenapa itu penting? Karena interpretasi semua koefisien regresi kita akan sepenuhnya bergantung pada kategori referensi ini. Ada beberapa kategori kriteria dalam pemilihan baseline sendiri. Kategori yang pertama itu kategori yang paling umum atau dominan, kategori yang paling bermakna secara substansif atau teoritis. Yang ketiga itu bukan kategori yang jarang atau rare case. Dalam studi kasus LPG sebagai baseline, dalam studi kasus kita akan memilih LPG sebagai baseline karena ini adalah pilihan bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Studi kasusnya itu mengenai pemilihan bahan bakar rumah tangga di Indonesia. Eh, Terdapat variabel dependennya itu ada LPG, minyak tanah, dan kayu bakar. Dan independennya itu ada eh, sex, age, education, marital status, like income, working status, dan location. Sebelum menganalisis, mari kita lihat deskripsi data ini. Mayoritas rumah tangga, sekitar 72,38% sudah menggunakan elektrik atau LPG. Lalu, 22,28% masih menggunakan firewood dan juga 5,34% yang menggunakan Coruscant. Ini menunjukkan bahwa meskipun program konversi sudah berjalan, masih ada tantangan besar dalam transisi energi. Eh, Emlogit Coruscant versus LPG, di mana hal ini hmm, untuk pilih Coruscant versus LPG. Untuk pilihan Coruscant dibandingkan LPG, variabel education memiliki koefisien negatif min 0,030 dan signifikan dengan probabilitas 0,039. Ini berarti setiap kenaikan satu tahun pendidikan akan menurunkan log odds memilih minyak tanah dibanding LPG. Marital status juga signifikan dengan koefisien
min 0,620 menunjukkan rumah tangga menikah memiliki logout lebih rendah untuk memilih minyak tanah. Begitu pula dengan log income dan location di perkotaan. Keduanya menurunkan kecenderungan memilih fluorescent. Variabel seperti sex, age, dan working status tidak signifikan dalam mempengaruhi pilihan fluorescence. Adapun itu eh, firewood versus LPG. Untuk pilihan firewood dibanding LPG, variabel age memiliki koefisien positif 0, eh, 0,017 yang sangat signifikan dengan 0,01. 0,017 dengan probabilitas 0,001. Ini artinya setiap tambahan 1 tahun usia kepala rumah tangga meningkatkan log odds memilih kayu bakar. Education dan log income memiliki koefisien negatif yang signifikan. Education dan log income memiliki koefisien negatif yang signifikan menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan lebih tinggi menurunkan kecenderungan menggunakan kayu bakar. Working status memiliki koefisien positif 0,0, eh, lap- 0,801 dan borderline-nya signifikan dengan probabilitasnya itu sendiri 0,050 mengindikasikan rumah tangga yang bekerja lebih cenderung memilih kayu bakar. Location location dengan koefisien negatif sebesar 626 menunjukkan rumah tangga di perkotaan jauh lebih kecil kemungkinannya memilih kayu bakar. Meskipun koefisien Lockhart ini penting untuk arah pengaruh yang kita butuhkan, kita butuh cara yang lebih institutif untuk mengukur besarnya pengaruh. Di sinilah relatif risk berperan. Eh, Koefisien logit sulit diinterpretasikan secara langsung. Oleh karena itu, kita sering menggunakan relative risk ratios yang dapat digunakan menghitung eksponensial dari koefisien beta. Kenapa RR lebih baik? Karena RR lebih mudah dipahami. Ini menunjukkan efek multiplikatif prediktor terhadap odds outcome. Aturan interpretasinya sederhana, R yang lebih dari yang kurang dari satu meningkatkan kemungkinan memilih kategori tertentu. RR lebih dari satu menurunkan kemungkinan memilih kategori tertentu. RR sama dengan satu tidak terpengaruh. Mari kita lihat hasil RR dari analisa kita. Correction versus LPG. Education RR sekitar 0,97. Artinya setiap tambahan 1 tahun sekolah menurunkan kemungkinan menggunakan minyak panas sekitar 3% dibandingkan LPG. Marital status RR sekitar 0,053, artinya eh, rumah tangga menikah 47% lebih kecil kemungkinan menggunakan minyak tanah. Life income RR sekitar 0,90 menunjukkan kenaikan pendapatan menurunkan peluang koreksi sekitar 10%. Location di kota 0,070 berarti rumah tangga di kota 30% lebih kecil kemungkinannya menggunakan minyak tanah. Fairwood versus LPG. Dalam age sekitar 1,2 artinya eh, 1,02 artinya setiap kenaikan 1 tahun meningkatkan kemungkinan menggunakan kayu bakar sekitar 2%. Education sekitar 0,88 artinya setiap tahun tambahan pendidikan menurunkan kemungkinan menggunakan kayu bakar sekitar 12%. Life income sekitar 0,73 berarti ini rumah tangganya yang lebih kaya 27% lebih kecil kemungkinannya menggunakan kayu bakar dan location itu sekitar 0,0
20 berarti rumah tangganya di kota 80% lebih kecil kemungkinan menggunakan kayu bakar dibanding desa. Dalam marginal effect dan grafiknya ini, kita juga bisa melihat marginal effect ME yang menunjukkan perubahan probabilitas outcome ketika variabel independen berubah satu unit. Ini memberikan gambaran langsung tentang seberapa besar perubahan probabilitasnya. Untuk LPG sebagai baseline, setiap tambahan 1 tahun sekolah meningkatkan peluang LPG sekitar 1,7%, tinggal di kota menaikkan peluang LPG sekitar 20,7%. Untuk Coruscant, menikah menurunkan peluang Coruscant sekitar 3,2%. Dan Firewood, usia menaikkan peluang sekitar 0,23, sementara pendidikan menurunkan peluang Firewood sekitar 1,6%. Untuk untuk visualisasinya ini kita menggunakan margin plot. Grafik ini akan memprediksi probabilitas penggunaan bahan bakar. Seperti yang terlihat pada grafik, probabilitas rumah tangga menggunakan LPG di pedesaan sekitar 61%, sementara perkotaan mencapai 84%. Perbedaan ini sangat signifikan dan menguatkan temuan kita bahwa lokasi adalah faktor penentu utama. Dari seluruh analisis kita, ada beberapa temuan yang bisa kita diskusikan bahwa pendidikan dan pendapatan adalah faktor utama yang mendorong transisi rumah tangga ke energi modern seperti LPG. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, semakin besar kemungkinan mereka memilih beralih dari minyak tanah atau kayu bakar. Eh, Lokasi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Rumah tangga di perkotaan jauh lebih mungkin menggunakan LPG dibandingkan di pedesaan. Kemungkinan besar ini karena aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur. Usia kepala rumah tangga juga berperan di mana generasi yang lebih tua cenderung mempertahankan penggunaan energi tradisional seperti kayu bakar. Kesimpulannya, hasil ini sangat konsisten dengan teori. Hasil ini sangat konsisten dengan teori transisi energi, yaitu semakin tinggi kapasitas ekonomi dan pendidikan suatu rumah tangga, semakin cepat mereka beralih ke energi bersih dan modern. Untuk mempercepat transisi ini, interval harus difokuskan pada rumah tangga di pedesaan. Misalnya dengan memperluas distribusi LPG, memberikan subsidi tepat sasaran, atau kampanye energi bersih. Nah, teman-teman, itu pembahasan lengkap mengenai multinomial logistic regression. Semoga sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.